ayahnya Lala itu ternyata jahat ya. Ya. Dia itu suka ngapain Lala? Dia suka ngebokan sama Lala. Aku dengar-dengar Lala bisa lihat hantu ya? Ya. Itu hantunya kayak gimana bentuknya? Ih, beneran? Maksudnya Lala itu terkenal juga atas dasar ketidaksengajaan. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus terima. Selama dia muda, dia mungkin banyak mengeluarkan uang buat keluarganya dia, kayak ponakan atau apa. Dan ketika kondisi kita lagi bener-bener di bawah, itu saat Lala masih di bawah 1 tahun, Bang, dia cuma sanggup ajak anaknya naik odong-odong yang 5 ribuan itu. Dan odong-odongnya nangis di tempat odong-odong, ayah. Oke, terima kasih Lala sudah hadir di sini. Kita akhiri obrolan kita hari ini. Lala mau minum dulu? Oh, keras ya? Sini, aku bantuin. Jangan digigit Lala, nanti giginya sakit. Lala kalau buka, pakai apa biasanya? Pakai gak tahu. Pakai nggak tahu, ini keras. Kita cari yang ringan. Nah, ini aja ya. Iya. Lala suka makan ini? Iya. Nih. Tapi itunya dibuka. Dibuka? Udah. Udah. Pahit, Pak. Hah? Pahit, Pak. Kan itu manis. Manis tapi pahit. Kamu yang ini. Oh, yang ini. Oke, seperti ini rasanya punya anak. Oke, saya buka. Kok keras ya Lala ya? Oh, bisa. Ya, bisa Lala. Yeay. Makasih. Yang itu pahit ya? Iya. Oh, yang itu? Enak. Lala umur berapa? 2 tahun. 3. Oh, itu 3? Iya. Oh. Ya, 3 tahun. Kamu umur 3 tahun? Dari mana kamu tahu ini 3? Iya. Iya, dari mana? Aku cuma tadi. Apa itu? Itu kucing. Oh, bukan, itu boneka. Nanti habis ini, kucing. habis ini kita main kucing. Sekarang Lala kalau di rumah itu ngapain aja? Oh, aku juga makan deh. Tapi ini udah bekas Lala. Yang baru. Kalau di rumah Lala ngapain? Mama itu pahit. Nggak apa-apa buat aku. Aku suka yang pahit. Lala kalau di rumah ngapain aja? Aku mau yang rasa ini. Bisa sendiri Lala ya? Iya. 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 Tuh. Tuh. Wih. Keras. Suara keras ya. Nih aku bantuin. Lala punya kucing di rumah? Kucingnya namanya siapa? Mau yang hijau atau kuning? Apanya? Hijau atau kuning? Kucing. Oh, ini maksudnya. Ini bukan kucing, Nak. Ya Allah. Baru kerasa berat podcast ini. Keras loh. Nanti giginya sakit sini. Om bantuin. Nah, Lala punya kucing. Iya. Namanya siapa? Kamu rasa ini. Oke, ya Allah. Ini aku bukain semua deh. Sembari aku bukain ya. Sini. Om bukain semua. Kamu punya kucing? Iya. Iya. Namanya siapa? Buka dulu. Nggak kedengeran. Nah, nama kucingnya siapa? Kucingnya Kiara. Kiara. Aku lihat di video, kamu dicakar sama kucing. Berarti Kiara jahat. Iya. Terus kenapa kamu pelihara? Kenapa kamu pelihara Kiara? Ini aku bukain. Kenapa kamu pelihara Kiara? Kan Kiara cakar Lala. Hah? Iya, aku bukain. Kan Lala punya kucing. Namanya? Oh, ada ayahnya di situ. Nakal ya. Ayah nakal. Kenapa dia nakal? Karena ayahnya nakal, jahat. Jahat? Oh, jadi ternyata selama ini tuh Mamanya pelan-pelan dong. Oh iya. Jadi ayahnya Lala itu ternyata jahat ya. Ya. Dia itu suka ngapain Lala? Dia suka ngebokan sama Lala. Aku dengar-dengar Lala bisa lihat hantu ya? Ya. Itu hantunya kayak gimana bentuknya? Ih, beneran? Iya, itu kayak Halloween.
Halloween. Hantunya itu siapa namanya? Hantu itu ayah. Ayah nakes kaget Lala. Iya. Oh, dia jadi hantu. Iya. Bentuknya kayak gimana? Kayak begitu. Begitu gimana? Kayak dia pakai kudu terus kata. Dia kaget Lala. Iya, kagetin kamu. Kamu kaget nggak? Iya. Oh, kelihatan sih kalau di video kamu kaget sekali itu. Iya. Terus kamu baca doa. Doa apa? Doa tidak tahu. Oh, kamu Tolong nggak tahu? buka. Oh iya, ini nih udah. Kamu nggak tahu doanya apa itu? Tidak tahu. Gimana bacaannya? Coba baca. Tidak tahu. Udah lupa? Iya. Nggak inget lagi doanya? Ingat. Coba. Tidak tahu. Gimana? Coba diinget lagi doanya. Tidak tahu. Oh, udah lupa. Iya, kamu pipis. Oh, mau pipis? Oh ya udah kalau begitu. Pipis dulu. Oh ya udah. Ini nggak dihabisin dulu? Enggak. Oh, ya udah. Itu nanti taruh. Oke. Mau pipis? Ayo ibu bapaknya dah ya Allah. Bro, Bang. nama siapa? Fahmi, Bang. Fahmi. Iya. Istri ya? Iya. Namanya siapa? Oci, Bang. Oci. Iya. Oci. Aduh. Lu capek nggak sih di rumah? Capek, Bang. Capek ya? Capek banget. Soalnya itu anak itu bener-bener aktifnya kebangetan. Banget Sakit ya? pun masih bisa lari. Nah, Sakit diamnya itu cuma tidur. Iya. Pas tidur doang gitu? Pas tidur. Jadi kalau seharian itu normal nggak sih dia? Maksudnya seharian gitu kayak anak-anak biasa gitu? Atau Iya. Normal sih ya. Gitu. Aktifnya biasa, itu malah terkesannya sehat. Tapi gue denger itu katanya umur 8 bulan udah ngomong Iya, gitu. betul. Umur Normal nggak sih 8 bulan ngomong tuh? Kalau menurut orang-orang kacamata orang ya, nggak normal sih sebenarnya sih. Terus? Karena kan umur 8 bulan itu masih merambah main tembok ya. Jalan udah jalan umur berapa? Jalan umur setahun pas. Cepet ya? Cepet. Dan 8 bulan itu istri diajak ngomong tuh, ini makan apa? Nah, lalu lagi ngapain? Mamam gitu kan. Iya. Panggil dong, ayah apa gitu. Jadi udah bisa ngomong diajak bicara sih. Kata pertama apa yang keluar dari? Apa? 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 Iya. Ada videonya beberapa di Iya. akun sosial medianya Lala. Iya, betul. Itu kebetulan saya rekam, saya lagi suapin dia makan. Terus saya panggil Sabira, terus dia jawab apa gitu. Iya, Jadi saya gitu. stimulasi lagi, saya ajak ngobrol. Awal mulanya direkam itu ceritanya emang buat keperluan konten atau emang apa gitu? Kalau saya sih sebenarnya Bang ngerekam itu cuma buat kayak dokumen aja sih Bang, namanya layaknya orang tua sama anak kalau ngerekam anak kecil gitu kan. Karena saking lucu banyak video yang banyak, iseng nih saya bikin Instagram nih. Bikin Instagram, upload deh. Buat kalau nanti udah besar, ini loh video-video kamu waktu kecil loh biar lucu. Dan entah kenapa, ada satu akun media sosial yang udah gede nge-repost. Nah akhirnya saya bikin TikTok nih, kan saya nggak pernah main TikTok kan sebelumnya kan. Kan vibe-nya kan sekarang lagi TikTok kan, saya bikin TikTok lah. Ternyata malah seneng sama kerendemannya Sabira. Jadi dari situ udah mulai udah sampai sekarang deh. Oh, Sekarang sudah 3 juta berapa gitu saya banyak loh, lupa. 3 juta follower ya? Iya betul 3 juta Alhamdulillah. Nah follower. kalau Oci sendiri emang oke kalau misalnya akhirnya anaknya kayak expose segala macam, terus orang banyak tahu. Kalau dalam setiap kejadian itu kan pasti ada resikonya juga ya Bang ya. Maksudnya Lala itu terkenal juga atas dasar ketidaksengajaan. Betul. FYP dari TikTok. Karena kan TikTok itu algoritmanya mungkin lebih simpel atau gimana. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus terima. Ada nggak akhirnya privasi kalian yang terganggu? Paling kalau kita lagi keluar ya, Iya. tiba-tiba ada yang nge-mention, kita lagi makan nih, tiba-tiba ada yang nge-mention, kita foto lagi makan, kita di ujung, yang fotonya di ujung. Jadi kesana kita, ya diam-diam itu banyak yang nge-mention saya, nge-mention Sabira maksudnya gitu kan. Banyak Kak Bang yang gitu Bang. Kita lagi makan, kita lagi main, kita nggak tahu siapa yang foto, tiba-tiba ada yang mention. Jadi bener-bener nggak bisa yang namanya ada privacy, tapi ya itu resiko untuk yang kayak dibilang selebriti lah ya. Dalam setiap sebab ada akibatnya. Bener, setiap selebriti pasti ya. Kita nggak ada lah sisi-sisi buat privasinya lagi kalau di luar. Tapi kan banyak nih teman-teman selebriti itu yang sebenarnya begitu udah terkenal, mereka itu ngerasa nggak nyaman kan. Karena kadang-kadang kan kalau videoin nggak izin. Iya. Orang lagi nggak siap di foto. Iya. Kadang-kadang orang lagi makan Nah, foto. itu Iya, itu Bang, betul. itu yang Rasanya paling banget. berasa. Nah gimana nih nyikapinnya? Akhirnya awal-awal gimana? Kalian awal-awal gimana? Awal-awal mah seneng Bang. Awal-awal seneng ya, namanya kita nggak pernah orang biasa ya, orang biasa tiba-tiba siapa sih yang ke depan keluar rumah aja tuh pada minta foto gitu kan. Tapi semakin kesini malah semakin kayak kok jadi kayak topeng monyet gitu loh. Ini anak kecil yang lagi makan
lagi nggak mood banget deh buat difoto deh, dipaksa untuk foto. Iya. Kita kan sebagai orang tua mau menolak juga bahaya bang. Tahu sendiri netizen Indonesia kan. Kalau kita nolak satu menolak semuanya ikut-ikutan. Iya benar. Wow, jadi ikut-ikutan negatif lah. Di satu sisi kontennya Sabira nggak pernah ada yang negatif dari komentar-komentarnya kan. Kita juga ngejaga, ya udahlah. Sabiranya mau aja, coba izin dulu nih sama Sabira lagi makan. Sabira mau difoto tidak? Mau ya, kalau mau ya udah silakan. Tapi kalau nggak mau ya udah jangan gitu. Nah kalau misalnya si Sabiranya nggak mau difoto, biasanya sih yang minta foto gimana tuh? Kalau minta foto maksa. Iya. Maksa banget. Ada nggak sih hal-hal yang kayak, aduh, kayaknya tata keramanya atau apanya yang kalian ngerasa, aduh, ini kayaknya dia nggak apa salah apa maksa banget sih, kayak gimana, ada nggak tuh? Nggak tepat waktu, ya itu paling yang kita rasa awalnya jengah. Cuma makin lama kelamaan ya, balik lagi tuh resiko mau nggak mau kita terima dan resikonya jadi kayak kehilangan emosi. Jadi di depan orang tuh kita harus tetap bersikap manis, tetap bersikap baik. Betul. Jadi ketika Lala diminta foto dan tidak mood, jadinya ibunya yang turun tangan. Ibu yang bilang sama Lala, ya sudah Lala foto sama ibu ya. Mau nggak mau karena orang fansnya Lala maunya ya udah saya mau foto sama Lala. Dia nggak peduli itu anak kecil. Dia nggak peduli itu anak kecil itu. Tepat banget bang. Iya. Dia nggak peduli itu anak kecil. Pokoknya yang gue pengen foto sama itu anak. Udah gitu. Iya. Tapi ada juga yang ini loh, yang apa ya maksudnya? Yang ngerti ada. Tapi itu nggak, maksudnya banyak juga yang kayak begitu. Cuma memang ada beberapa yang tadi dibilang yang terlalu memaksa begitu kan. Bahkan sampai yang lagi nangis pun ada bang, sampai difoto. Dipaksa tuh. Dipaksa tuh foto. Lebih lagi nangis. Di video difoto. Maksudnya kan nangis. Kalau nanti dia ngupload ke sosial medianya dia, impact-nya ke kita juga bang. Ini orang tuanya kalau nangis masih boleh sih foto. Nanti kita lagi yang kena. Kan kita sendiri kan serba salah betul. Lu pernah ini nggak? Kita ngomong agak dalam nih. Ya. Lu pernah berpikir nggak setelah ini semua, terus kayak mikir sendiri kayak, duh kok jadi kayak gini ya? Nanti arahnya kemana nih? Anak gue kok jadi, ya kayak istilahnya, kok jadi kayak yang tadi lu bilang, kok jadi lama-lama kayak topeng monyet ya. Iya. Maksudnya kayak dia kan juga punya perasaan nih. Kita juga orang tuanya punya perasaan nih. Dunia selebriti kok kayak gini ya. Kayak gitu sempat mikir dalam kayak gitu kan. Sempet ya kita udah ngobrol berdua kok kita jadi kayak bener-bener yang kayak nggak ada sisi privasinya ya. Keluar rumah pun bang, itu anak-anak udah pada ngumpul. Iya, buka gerbang. Lala beli bakso atau Lala ke warung, udah Lala itu anak-anak udah pada kadang ada dateng, ibu yang lewat naik motor ngenalin Lala, videoin. Jadi saya sebagai ibunya kadang ngerasa, aduh kayaknya better Lala di dalam rumah aja deh. Betul. Di satu sisi juga memang Sabira nggak punya teman sih. Saya udah sampai di tahap itu karena saking, aduh. Jadi maksudnya dilema. Iya. Betul, dilema. Ternyata ada dilemanya cuy. Betul, ada dilema. Iya. Dilema. Ada sisi baiknya, ya anak terkenal siapa sih bang yang nggak seneng bang? Setuju. Siapa sih yang nggak seneng anak terkenal dikenal sama siapapun? Satu Indonesia bahkan sampai ke Malaysia, Brunei kan sampai ada fanbase-nya. Bangga orang tuanya. Tapi ya itu resikonya popularitas lah. Kita nggak bisa ada sisi buat kayak lagi sedih, lagi nggak marah gitu. Pokoknya depan orang-orang yang kita nggak kenal, have fun aja udah. Iya, orang nggak mau lihat kalian itu jadi manusia di depan. Iya, kita jadi boneka. Betul. Iya, betul maunya sekali. Seperti apa yang mereka pikir. Iya, betul. Yang bagus, yang manis. Pernah nggak sampai akhirnya ada? Ini udah gitu banget. Emang gua. Akhirnya ada yang nanya juga. Emang gua itu mau nanya itu. Pas gua lihat orang tuanya gimana ya. Dan gua sebenarnya tahu pasti ada dilema di antara itu. Apalagi gue dengar kalian itu nikahnya muda. Maaf ya, nikahnya muda. Nah, kalian tahu kan nikah muda itu kan jadi satu ketakutan nih. Pasti untuk banyak pasangan. Nah, kalau kalian sendiri perjalanan nikah mudanya itu kayak gimana sehingga kalian, yuk kita nikah aja, nggak usah masalah, nggak usah takut gitu. Iya betul. Kalau kita mah nggak ada takut-takutnya sih, mau nikah muda, ya udah nikah. Memang saya pikir kan nikah itu kan satu kegiatan yang sakral ya. Iya, cakep. Satu kegiatan yang sakral. Kalau misalnya kita takut ke depannya, ya ke depannya bakal berantakan sih. Yang pasti kan keyakinan dari hati. Kalau kita udah yakin mau nikah muda, ya udah hantepin kita nikah muda. Mental dulu ya, bang, mental disiapin. Yang penting kita punya plan nih. Sebelum kita menikah mau ngapain, setelah menikah mau ngapain, setelah punya anak mau ngapain. Nah itu sih step saya sih bang. Itu dewasa berpikirnya, tapi ngejalaninya belum tentu. Betul. Nah waktu kalian nikah tuh umur berapa? 24 saya. 24, berarti baru ya? Baru. Istri 27, saya beda 3 tahun. Lebih tua. Iya. Betul. Pacaran berapa lama? Pacaran 3 tahun. 3 tahun. Setahun saya lupa bang, laki-laki abang kayak nggak tahu.
Karena pernah aku tanya sama istri, kata jadi berapa lama? Pasti abang juga bingung. Malu laki-laki. Tanggal nikahan, tanggal ulang tahun anak nggak ada yang ingat, ulang tahun sendiri ingat. Nikah. Saya lupa bang. Biasa bang. 14 ya? 14 tuh 17. Saya donat gula. Tapi emang laki yang gitu. Laki emang gitu. Gue juga Bang. kalau ditembak sama istri gue. Iya. Berapa ya? Iya, makanya. Apalagi beli kado tasnya Gucci lagi. Iya, dia beli kado buat Ternyata buat dia diri sendiri. sendiri. Bini gue tuh. Terus kalian waktu jalan pacaran ada ini nggak banyak batu sandungan atau kayak susah atau apa? Pas atau pacaran atau menikah nih? pas pacaran mau menikah? Pokoknya setiap orang mau menikah itu kan punya cobaannya kan. Ya pasti kan materi, keluarga, dan orang ketiga. Oke. Materinya itu kan kita nggak tahu bang. Kesanggupan kita berapa, kesusahan kita berapa, itu udah pernah ngerasain. Keluarga, ada satu sisi keluarga. Satu-satu dulu, materi dulu. Iya, materi itu kayak misalkan kita nggak sanggup nih, biaya gedung segini, biaya teknik segini, Iya. ternyata uangnya kurang. Mau nggak mau kan saya harus nabung lagi. Mundur tuh nikahan tuh, sampai ikut arisan. Wah, pokoknya bener-bener ngikat ikat pinggang. Oke. Ya, itu pertama yang materi. Kedua, keluarga kan. Keluarga itu di satu sisi namanya kedua belah pihak itu kan pola pikir nggak sama, Bang. Beda ya. Nggak mungkin sama-sama sekali. Kita pun berdua pun nggak bisa sama. Betul. Apalagi yang orangnya banyak. Adalah satu sisi yang nggak seneng kayak begini, kok nggak pernah dikenalin ke keluarga, tiba-tiba mau nikah gitu. Karena kan satu, istri orangnya orang Bangka kan. Orang ini ya, Chinese Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Kalau lu Kalau saya Jakarta. beda culture juga. Beda kultur. Nah, akhirnya dari keluarga itu ada kedua belah pihak yang benar-benar hampir bentrok. Alhamdulillah kita udah bisa ngelewatin. Nah, orang ketiga ini ya, namanya orang ketiga itu kan cobaan, Bang. Cobaan orang mau menikah tuh. Iya. Ada satu perempuan yang mau masuk. Hmm. Orang perempuannya juga tahu saya mau menikah kan. Tapi ya Mantan atau orang baru? Orang baru. Orang baru. Oke, Dan itu benar-benar sampai kita ngejalanin. Jadi itu tanpa sepengetahuan istri, zaman masih pacaran, tanpa sepengetahuan pacaran lah gitu kan. Sampai setiap pulang kerja nggak pernah saya jemput, setiap pulang kerja nggak saya jemput. Iya, nak. Apa? Iya. Lalu nggak ikut next. Papa lagi cerita orang ketiga. Ntar dulu. Kamu naik dulu ya. Iya, iya. Lanjut. Nah, udah tuh akhirnya kita ngejalanin sampai bener-bener kejadian. Akhirnya bentrok dia sama orang ketiga itu. Sampai datang ke kantor saya. Sempet bentrok ya? Sempat berarti ya? bentrok, sempat bener-bener. Jadi wah, perlu drama pasti. juga kali Ya. menikah ya? Tuh. Kalau saya bisa nambahin nih Bang, jadi Iya. selama saya hubungan sama ayahnya tuh selama 3 tahun memang nggak pernah mulus. Orang ketiga itu banyak, entah dari sisi dia atau dari sisi saya. Tapi yang Nggak dia ada kenal dari saya itu saya orangnya lumayan adem gitu. Maksudnya, nah pada saat saya mau nikah ini saya kecolongan. Maksudnya sampai suami tuh bisa sejauh itu gitu di belakang saya. Iya. Iya, jadi sedih lagi ya. Nah, betul. Jangan tahu sedih ya. Iya. Iya. Itu masa lalu. Iya. Kita Maksudnya- belajar, kita Kita belajar. belajar. Betul. Tapi tetap pahit sih kalau diingat. Iya, kalau diingat. ya. Mm-mm. Terus sampai akhirnya saya udah mau mundur. Oh, hampir nggak jadi. Hampir nggak jadi. Ya, Kita udah saya masuk mundur. uang gedung. Udah masuk 60%. Udah 70%. udah hampir bayar. semua, Udah. udah catering, udah gedung. di apa semua dekor semuanya udah. Sampai temen semangatin saya coba temuin orang ketiga itu. Akhirnya saya temuin, terus saya beberin bukti-buktinya. Ayah ngakunya udah enggak sama saya Iya. gitu, batal. Jadi saya beberin buktinya, surat keterangan masuk, berkas ke KUA apa segala macam, dan tanggal pernikahan. Ya udah tuh akhirnya mereka bisa, dan ternyata ya lumayan kuat lah mungkin hubungan mereka. Jadi mereka balik lagi di belakang saya. Saya nyerah. Wah, ya kan, lu bilang Akhirnya ketemu deh tuh ceritanya lu kedua ini. belah pihak keluarga, akhirnya udah kita. Terus pada saat kondisi seperti itu, lu sebagai laki-laki kan bebannya di lu semua. Oh iyalah pasti. Gue ini harus memilih nih. Betul. Dan saat itu lu nggak tahu akan ada Lala, nggak akan ada sekarang ini. betul. Berpikir lu gimana saat itu, Bro? Berpikir gue lah gitu ya. Mungkin namanya masih jiwa muda ya. Sama gue kan juga. ya masih jiwa muda, mau 24 tahun gitu kan, udah Yes. menikah gitu kan. Yes. Siapa sih yang nggak lempar anak panas sana sini tarikan gitu kan. Setuju, Bro. Iya, tapi dari situ gue mikir pada dasarnya tuh laki-laki tuh memilih sikap. Iya. Ya, jadi gue memilih sikap dia yang bener-bener banyak kesabaran sama gue, banyak bener-bener terima gue apa adanya. Dan yang ketiga ini kan selalu banyak mengambil keuntungan dari gue. Gitulah, maksudnya gitu kan. Nah, tapi kalau dia enggak. Kenapa lu bisa sadar itu? Dari mana? Pasti ada triggernya. Betul, pas Soalnya triggernya pada saat kita jalanin hal seperti itu ya, hal yang salah atau hal yang sebenarnya bisa membuat kita
kehilangan sesuatu yang baik, itu kita nggak sadar loh. Triggernya itu pas ketika saya bantai terus loh. Selama pacaran terus Ribut. 2 kali selingkuh, 2 kali selingkuh. Sabar. Nah pas mau menikah dia bener-bener udah angkat tangan. Berarti wah gila sih. Lu sabar juga. Sabar dia, saya bantai terus dulu. Lu berani ambil resiko. Iya betul. Ini sulit. Iya. Karena kan gini, pada saat kita ngelihat hal seperti ini ya, pasti kan ada yang lebih mendukung si cewek, Iya, ada yang lebih mendukung si cowok. Betul. Tapi sebenarnya kan untuk menjadi satu itu kan emang ada pengorbanan dari dua belah pihak. Betul. Siapa yang nggak pernah muda? Betul. Siapa yang nggak pernah dilema? Betul. Siapa yang nggak pernah bikin kesalahan? Betul. Nggak ada. Nggak ada. Tapi belajarnya ini luar biasa. Lu beruntung putusin dan lu sadar, wah gila istri kayak begini mau cari di mana? Iya. Lah gua waktu gue muda, kesalahan gue yang gue bikin lebih banyak dari lu. Untungnya gue nikah. Kalau gue nikah, cerai gue berkali-kali. Karena memang akhirnya gue setuju. Nyari pasangan yang sabar. Susah. Susah bang. Susahnya minta ampun bener. Dan buat Oci sendiri, lu bisa sabar itu karena apa? Nah, cakep tuh. Ya, bener. Itu karena apa? Sebenarnya memang pada dasarnya saya jalin hubungan tuh selalu serius bang. Orangnya. Jadi sebelum dia pun juga memang saya begitu. Cuma kenapa bisa gagal ya karena ketika dia berselingkuh, ya udah mungkin saya ngerasa saya nggak cukup baik buat dia, gitu. Pada saat dia pun seperti itu, saya kalau misalnya dia udah ketahuan dengan orang ketiga, keempat, kelima, keenam, saya nggak akan mau. Banyak amat 45 Saya nggak akan mau berjuang bang. Jadi saya mikir kalau saya nggak kalau misalnya dia punya lagi, berarti saya nggak cukup baik buat dia. Jadi Pastinya saya begitu ya. Jadi saya lebih baik mundur. Entah kenapa ayahnya ini selalu balik lagi ke saya, Mungkin dia ngerasa saya adalah rumahnya dari awal pacaran. Pandangannya biasa aja. Kagak bang, bener. Elah. TikTok rame lagi. Tapi gue setuju. Buah dari kesabarannya dia itu yang bikin saya langsung gitu. Iya kalau tahu diri bro. Bener Lu masih juga. tahu diri. Ya betul. Nah banyak yang nggak tahu diri. Ya betul. Udah punya istri sabar. Karena istrinya sabar malah dimanfaatin. Iya. Ah bener kan? Betul sekali. Iya, Betul, dan betul. itu kan sebenarnya kan membuka gerbang neraka sebenarnya Iya, buat laki-laki. Betul. Nah, karena dia sering balik dan kamu juga orangnya serius, Ci, kamu akhirnya hati kamu tuh nggak bisa ya. Itu lemahmu ya. Kamu ngerasa lemah ya di situ Iya. ya. Terus, Emang kayak gitu bang, maksudnya ya nggak bisa lah kalau misalnya emang nggak bener-bener lepas gitu, terus dapat orang baru. Kalau misalnya masih putus gitu aja, terus nanti dia datang lagi minta maaf, ya pasti saya akan maafin. oh kamu ini ya, lemah dia ya. Ya, makanya saya bilang kan kesabarannya dia tuh yang bener-bener gak ada yang lawan. Iya, tapi gini, ada kondisi kayak gini pada saat wanita. Kan banyak gitu, wanitanya yang lebih kayak, ya udahlah, nanti gue mau lihat nih sampai di mana gitu. Kan banyak juga yang nanya sama gue, sampai kapan nih? Nah, kalau waktu itu kamu pernah kepikiran nggak sampai kapan nih kayak begini terus gitu loh, Ci? Aku selalu mikirnya dia bakal berubah. Itu sebenarnya yang mendorong ayah milih saya, padahal saya udah nyerah itu dia sempat ngeliat handphone saya. Di situ banyak makian, cacian dari orang-orang sekitar buat dia. Iya. Tapi aku tetap ngebentengin diri, aku bilang dia pasti berubah. Dia nggak kayak gitu. Gua kenal dia nggak kayak gitu. Dia pasti berubah. Bahkan teman saya sendiri pun ngomong sama dia, ngapain sih sama si Fahmi? Orangnya begini. Dan saya nggak tahu dia ngomong di belakangnya aku, di belakang gua kan ternyata kan. Pas saya baca chatnya, wah habis saya dimaki-maki. Ya anggaplah saat itu lu berharap dia berubah. Untungnya dia sadar. Kalau dia nggak sadar berubah ibaratnya, ya luka pasti yang lu dapet kan, pelajaran lah ibaratnya. Nah yang gue mau cari tahu ini, kenapa bisa ada manusia mau berubah dengan kondisi seperti ini? Itu yang gue pengen tahu itu. Nah lu Kalau gue kasih sih ya, kita ini gambarannya deh. Enggak. Kalau sebenarnya bang, kalau misalkan perubahan itu sih jatuhnya sih hati kecil sendiri sih ya. Kita nggak bisa buat gue pengen berubah begini nih, nggak bisa bang. Kita harus punya dapat trigger dulu satu, dapat istilah kasar kalau di kita tuh hidayah lah gitu kan ya. Kalau kita dapat trigger, dapat hidayah, otomatis kita bakal berubah sendiri. Entah kita lagi kesulitan apapun kayak, pasti kita bakal berubah tuh bang. Dapat trigger, dapat hidayah, semuanya bikin, ya udahlah gue capek sama semuanya. Gue mau berhenti, gitu aja udah. Momen itu ada di mana? Momen itu pas gue lagi jatuh-jatuhnya kekurangan materi. Oh, itu sampai semua sepatu gue jual, laptop gue jual, kamera gue jual, itu gue lagi kekurangan materi sama sekali. Dan dia yang ada buat gue.
Dan saat itu kondisi itu yang menyadarkan lu ada ilham atau ada nasihat atau ada apa saat itu? Kayaknya ilham deh. Ilham. Ya? Tiba-tiba hati kecil gue sampai tapi cerita nggak sih? Iya, yang kamu Yang minum baygon itu. Gue jadi pernah dulu sempat mau minum baygon. Stres. Stres parah. Itu duit gue habis kemanapun ada ratusan juta habis. Duit gue semuanya dipakai sana sini nggak pulang. Gue minum baygon. Lu minum? Mau minum baygon tapi Baru belum minum. Pas gue mau minum itu ada ajan asar. Nanti dulu deh, gue mau ambil wudu dulu biar tenang. Pas gue mau ambil wudu, Lu mau ambil wudu baru mau minum baygon? iya, maksud gue begitu bang. Karena pas lagi gue mau minum itu ajan. Oh, lu wudu dulu? Gue taruh dulu deh, gue mau wudu dulu. Oh, gitu. Oke. Gue mau wudu. Oke. Gak apa-apa nih gue cerita nih ya. Gak apa-apa. Ngambil wudu, terus akhirnya habis wudu gue liat mau minum. Iya. Pas gue mau megang gelasnya, gue mikir nanggung kan. Ngapain gue udah minum baygon? Lebih baik gue sholat dulu sebentar deh. Itu gue sholat kan. Oke, sholat dulu. Sholat dulu. Ya, kalau gue susah sih emang kalau orang ini sih pasti. ya kalau nggak ngalamin ya. Iya. Nah akhirnya pas gue mau habis sholat, itu gue sama air mata keluar semua nangis abis-abisan itu. Tidur. Nah bangun kakak gue gebrak-gebrak kamar kan. Lu tidur seharian, tidur seharian gue bilang. Perasaan gue baru tidur berapa jam. Besokannya ternyata gue baru bangun. Itu pas pagi-pagi baygon gue buangin di bawah pohon. Nggak jadi, kalau nggak gue nggak bakal hidup sampai sekarang. Mungkin Sabira emang harus lahir. Iya. Iya kan? Gue demen podcastnya dah. Iya bener-bener Iya bang. kan? Iya bener. Dan dia akan membuka banyak mata di luar sana. Dan podcast ini mungkin harus ada. Iya. Supaya orang-orang di luar sana yang takut nikah muda, yang punya masalah hidup, itu bisa belajar. Iya betul. Jangan takut. Jangan takut untuk mengakui kesalahan, jangan takut untuk memperbaikinya. Kesempatannya ada kalau kitanya tulus. Betul. Setuju. Itu kali ya. Betul, setuju. Aduh, gue berkaca-kaca nih. Kok sweet banget ya mereka ya. Udah berapa menit sih deh. Gue sedih. Terus kalau parentingnya gimana akhirnya? Materi parenting saya nggak ambil dari mana-mana. Kebetulan kita pernah kecil. Saya pernah diurus orang tua. Otomatis memori-memori itu masih ada. Jadi saya ambil waktu saya kecil. Saya tidak suka diperlakukan seperti ini gitu loh Bang. Jadi saya coba untuk Lala juga tidak diperlakukan seperti itu. Saya ambil utama dari pengalaman. Terus kedua dari media sosial. Itu media sosial kan sekarang udah banyak. Dan parenting itu juga banyak macamnya. Tapi kan tidak semuanya cocok. Jadi saya ambil yang memang sesuai dengan keinginan saya sebagai orang tua dari Lala, pengen membentuk Lala itu seperti apa. Implementasi apa yang kamu ingin masukkan dari usianya dia supaya dia punya fondasi berpikir? Adab dan sopan santun. Adab dan sopan santun. Bertutur bahasa yang baik. Sangat baik. Kayaknya dia bahasa baku banget. Betul. Iya. Terus kemudian? Kalau misalnya ilmu, insya Allah mengikuti ya. Karena kan kita utamain adab dulu daripada ilmu. Betul. Karena orang yang beradab udah pasti berilmu, tapi orang berilmu belum tentu beradab, Bang. Betul. Betul sekali. Itu yang saya ambil. Iya. Gua jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi kena tahu pohon apa ini. Kaktus kayaknya. Kalau pohonnya jelek ya kurang bagus biasanya. Betul. Iya, tapi masih ada kesempatan selalu. Kalau lu parentingnya apa isinya? Kalau gue parenting ya Kerendeman, kelucuan, tapi kocak, iya. Gue kan bukan orang yang di rumah aja, Bang. Gue juga kerja, Bang. Iya. Ya, jadi nggak sepenuhnya gue bisa ngontrol parenting ke anak gitu kan. Jadi kalau gue di rumah doang, jadi paling kalau misalnya gue sampai rumah ya udah cuma ngobrol sama gue biasa-biasa gitu kan. Seru-seruan, cerita dia tuh ngadu-ngadu sama gue masalah kayak begini-begini. Ya tinggal gue timpalin aja lucu-lucuannya gitu. Mungkin gue kalau gue lebih tepatnya ke keseruannya kali ya. Iya, lebih ke sisi rileks ya. Iya, sisi karena relaxnya, memang kan betul. ayah kan capek mungkin kerja. Jadi Lala tuh jadi kayak buat mainan gitu. Jadi Hiburan. diajarin yang lucu-lucu, Iya, kocak-kocaknya. Jadi Lala ambil ke situ. Dan Lala juga jadi itu ngisi kebutuhan Iya. dia dengan bapak kan. Iya. Kan kedekatan bapak Momen dan iya, anaknya. momen ya. ayah dan Betul. anak. Tapi Lala pernah ngeluh nggak dengan misalnya apa yang dijalanin sekarang? Sorotan, terus kemudian exposure, dia pernah ngeluh nggak? Enggak sih. Karena kita selalu nanya, setiap kita mau bikin video, setiap kita mau pergi kemana-mana, Sabira kita mau pergi foto, mau tidak? Mau. Oke. Sabira mau bikin video tidak? Mau. Ya. Bahkan kita kalau cuma Sabtu Minggu itu kan libur ya, libur bikin video. Itu dia suka nanya, ayah kok tidak bikin video? Ayah kok tidak bikin video? Jadi kita kayak kesannya kayak memang anaknya dari kecil udah
terkena kamera kali ya dari umur 8 bulan kan selalu ngerekam tuh. Jadi udah terbiasa gitu. Nah kemudian edukasi untuk dianya ke depannya supaya dia bisa tahu dan bisa membedakan, sayang ini kamu tuh privasinya udah ke expose. Tapi bukan berarti kamu harus seperti itu juga. Kamu boleh nih begini, misalnya kamu pengen nggak mau diganggu privasinya ke depan. Kan kita nggak tahu ya. Nah itu kalian udah kepikiran ke sana belum? Belum. Jadi kalau untuk saat ini saya cuma bilang ke Lala nanti kalau misal ketemu sama Om dan Tante di mall, Tidak boleh sombong. itu tidak boleh sombong ya. Itu Betul. berarti Om dan Tante sayang sama Itu tata Lala. krama. Ya, betul. Kalau untuk Gitu. plan kedepannya kayaknya masih belum deh bang. Tapi pastinya nanti akan ada another step lagi yang harus dibangun kan, Ya, betul. supaya dia juga akhirnya bisa bersikap dengan sesuai usianya Betul. dan dia arahnya mau kemana gitu. Cakep sih ya. Ada lagi? Cukup ya. Kita panggil Lala deh, biar duduk sini buat closing. Seru banget tuh obrolannya. Iya. Ayo sayangku, sini sayangku. Apa itu? Oh rumput laut. Oh, rumput laut. Salah itu mah. Tangan mana sini. makannya, Nak? Sini Maya, sama Sedih. ibu. Ayah Sini sedih. dengan ayah dan ibu. Ayah Ibu. sedih. Ayo. Itu ada. Ada kue. Ada kue. Mana kuenya? Ada kuenya tuh. Ibu kangen dengan Nah, Lala. ini Sini. khusus Ada kuenya buat tuh. Lala. Wow. Lalu pakai cute. Lala dikasih kue. Nih tuh. Nuh, Panggil kuenya sama ayah. bentuknya apa? Beruang. Beruang. Ayah sini. Ibu Di sakit pangku kakinya. ayah. Iya. Oh, di bangku ayah. Oh, bismillah. Lala mau nggak kue beruang? Oh, tisu. Oh, Tisu. tisu. Oke. Tisu. Oh, tisu Bu. Nih. Iya. Siapa Warna yang apa? kutex? Kuteksnya, Nak? Warna apa lah? Lala, Siapa yang kuteksnya pakai warna apa kutex? ini? Warna pink. Warna pink. Siapa yang pakai? Pakai di Pakai mana? kan? Siapa yang pakai kan? Siapa yang pakai ini? Tante yang mana? Tidak tahu. Tentunya gaib. Gaib. Ayah. Dah, Mau potong? tunggu hati-hati. Nanti belum nyampe. Oke. Ayo majukan dulu. Lala, Tuh. Lala kita foto. Oh iya, Oh, lagi. maju, ayah maju. Lagi. Belum Sudah. ada lilinnya, sebentar. Tunggu lilinnya. Emang Lala ulang tahun hari ini? Pakai lilin. Ibunya yang ulang tahun malah kemarin. Kemarin. Enak Jadi ya? tidak boleh makan dulu. Makan dulu, makan aja nggak apa-apa. Makan Mau. dulu. Enak Oh. kan? Lalu makan apa itu? Coklat. Oh, bentuknya apa? Bentuknya Tong? kat. Tongkat. Tongkat. Ini hewan apa sih kalau yang mau tahu? Beruang. Oh, beruang. Tuh matanya warna apa? Warna hitam. Aku Ah, boleh ambil kamu Jangan ya? dulu. Mubazir, Kupingnya satu-satu warna dulu ya. Putih dan coklat. Putih dan coklat. Telinganya ada berapa? Ada dua. Kalau matanya? Ada dua. Hidungnya? Ini ada satu. Mulutnya? Mulutnya ada satu. Ini tulisannya apa? Dia Belum bisa ya. Dia udah bisa baca belum? Sedikit, Nulis A, B, C gitu-gitu. Umur 3 tahun. Menulis 1 sampai 5 udah bisa. Oke. Lah, Ya Om. suka di sini atau mau pulang? Lalu mau pulang atau di sini? Mau. Nggak mau apa? Ini saja. Ini saja ya. Aku mau nanya terakhir. Kalau papa sama ayah sama ibu, kamu lebih seneng ayah atau ibu? Lebih sayang ayah atau ibu? Lebih sayang ayah atau ibu? Ayah ibu. Ayah dan ibu. Masing-masing kamu sayang ya? Iya. Iya. Jawab. Kalau kamu kesel, kamu lebih kesel ke ayah atau ibu? Kesal sama siapa lah? Ayah. Lalu lebih kesal dengan ayah atau ibu? Ayah ibu. Ayah. Berarti kalian parentingnya seimbang ya? Seimbang. Seimbang ya? Seimbang. Masing-masing saling ngisi ya? Iya. Makanya tadi saya bilang buat edukasinya ke istri, Iya. buat have fun-nya ke saya. Iya, jadi keisi ya? Rata-rata kan orang tua sekarang kan lebih cenderung ke handphone ya. Mm-mm. Dikit-dikit kasih aja lah handphone lah biar anak-anak. Oh kalau saya nggak bisa. Bagaimanapun mainannya dia itu mainan dunia nyata. Mau ember ditebalikin kayak mau apa bukan beling maksudnya mau piring ditebalikin kayak gitu kayak piring plastik gitu. Iya. Yang penting dia main nyata gitu. Dia ada realistisnya. Makanya mainan Lala tuh rata-rata berbentuk, maksudnya Berbentuk. Bang, mainan edukasi kayak mainan balok, Balok, puzzle. puzzle. Berarti cerdas ya. Alhamdulillah. Lu punya dia
Apa sih artinya sekarang setelah perjalanan dan cerita lu semua? Semua apa yang dia mau, semua apa yang gue mau, semuanya ada di situ semua. Makanya anugerah buat gue juga sih. Mungkin buah kesabaran gue sama dia selama perjalanan hidup kali. Amin. Ya. Jadi yang nangis, nongol lah dia lah. Tapi lu nggak kepikiran awalnya? Nggak kepikiran sama sekali bang. Wah, gue kalau ngebahas itu kadang gue sampai mau nangis lagi susah-susahnya. Ini anak cuma bisa naik odong-odong. Dan lagi gue banyak uangnya itu gue ngajakin anak orang malah ke mall-mall. Pas lagi gue jatuh ngajak anak sendiri. Ayah sampai nangis karena nangis. Selama dia muda dia mungkin banyak maksudnya banyak mengeluarkan uang buat keluarganya dia kayak ponakan atau apa. Dan ketika kondisi kita lagi benar-benar di bawah, itu saat Lala masih di bawah 1 tahun bang, dia cuma sanggup ajak anaknya naik odong-odong yang 5 ribuan itu. Dan odong-odongnya nangis di tempat odong-odong ayah, nangis. Saya tanya kenapa ayah? Iya. Aku sedih kata dia. Aku nggak bisa ajak anak ke sini ke mall di daerah Puri Indah. Nggak bisa ajak anak masuk sini, cuma ke sini dia bilang. Sedangkan ponakan aku beliin segala macem dia bilang. Nangis di sana. Udah. Makasih lah. Iya, Makasih udah main kesini. Siapa dong? Siapa? Terima kasih ya Om dan Tante. Dadah semuanya. Terima kasih Om dan Tante sudah menonton Lala. Bilang. Dadah semuanya. Jangan lupa. Jangan lupa di sini ya. Jangan lupa beli di sini. Bukan ada iklan ini.